Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 27 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hukuman Terberat. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 11 ayat yang 30 sampai dengan ke-32. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar untuk melihat hukuman dari perspektif kebenaran firman Allah dan bukan dari pemikiran kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hukuman terberat, kalau kita kemudian menyimak dari kata hukuman terberat, maka kita akan sepakat bahwa hukuman terberat adalah hukuman mati. Kita melihat bahwa di dalam dunia ini ada dua bagian, ada negara yang setuju dengan hukuman mati, ada negara yang tidak setuju dengan hukuman mati, masing-masing dengan pertimbangannya. Bagi mereka yang setuju dengan hukuman mati, itu lebih menekankan tentang efek jera agar tindakan-tindakan kejahatan tidak terulang untuk orang-orang yang berikut. Sedangkan mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati lebih mempertimbangkan masalah HAM, yaitu hak asasi manusia. Tetapi bagi mereka yang menyetujui hukuman mati, mereka pun bisa berbicara tentang HAM, yaitu hak asasi manusia, yaitu membela hak asasi orang untuk jauh daripada berbagai macam tindakan kejahatan, yaitu berkenaan dengan korban. Karena tentunya tindakan hukuman mati itu biasa saja dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Misalkan pembunuhan kepada satu keluarga. Apakah layak hukuman mati atau hukuman seumur hidup? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Masing-masing punya versinya sendiri, masing-masing punya pertimbangannya sendiri. Tetapi kita sepakat bahwa hukuman mati adalah hukuman terberat menurut pandangan kita. Tetapi ada hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman mati, yaitu yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Hukuman yang terberat dan hukuman yang paling menakutkan adalah tatkala Tuhan menghukum kita bersama-sama dengan dunia. Dan hukuman itu sesungguhnya adalah bukan hukuman mati, tetapi kita akan mengalami sebuah kehidupan kekal di dalam penderitaan yang paling berat, itu yang bernama neraka. Jadi sesungguhnya hukuman yang terberat adalah bukan hukuman mati. Karena orang setelah mati, kalau seandainya setelah mati tidak punya lagi ada rasa, tidak punya lagi ada pikiran, tidak punya ada lagi sebuah kehidupan, selesai urusan. Tetapi tatkala kemudian orang mengalami sebuah kehidupan kekal di tempat penyiksaan yang terus-menerus dan tidak terhenti, kita tidak akan mengalami kematian di sana, tetapi mengalami penderitaan yang panjang, yang kekal. Itu adalah hukuman yang paling menakutkan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kemudian di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan mengizinkan hukuman. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mendapatkan hukuman dari Tuhan, dan itu tujuannya adalah untuk mendidik kita, maka sesungguhnya berbahagialah. Dan kita tahu dengan jelas semua proses kemajuan itu ada identifikasi dengan hukuman. Kita tahu dengan jelas anak-anak yang sekolah itu mendapatkan hukuman, sekalipun mungkin saat ini sekarang tidak lagi tepat dengan hukuman fisik. Misalkan kalau dia terlambat masuk sekolah atau absen dalam jumlah hari tertentu yang sudah ditentukan sekolah, maka yang bersangkutan bisa dikeluarkan dari sekolah. Artinya tidak boleh sekolah kembali. Tetapi mengapa anak-anak semua ingin sekolah? Orang tua ingin memasukkan anak-anaknya sekolah, walaupun tahu ada banyak hukuman di sana. Kalau tidak mengerjakan PR, kalau menyontek, itu hukuman. Kalau terlambat melanggar peraturan sekolah, itu hukuman. Tetapi mengapa tetap sekolah? Karena tahu ada aspek baik yang ditimbulkan dari sekolah, sehingga menerima hukuman itu dengan sebuah kesadaran. Hukuman itu agar kita naik kelas, hukuman itu agar kita lebih pandai dan cerdas. Demikian juga berkenaan dengan hukuman yang berasal dari Tuhan, agar kita naik kelas, agar kita hidup di dalam semakin baik, semakin benar, semakin cerdas, semakin berhikmat. Maka hukuman adalah sebuah sarana.
yang memang kita tidak sukai, tapi itu akan memberikan dampak positif bagi mereka yang membuka hatinya, terbuka untuk hati untuk belajar semakin baik lagi, semakin baik lagi. Pelanggaran lalu lintas, tatkala terkena tilang, Anda kemudian dikenakan denda 500.000, lalu kemudian sudah 2 kali melanggar, apakah tidak akan jerah? Akan jerah, karena dia tahu dengan jelas untuk lebih cepat sampai kepada tujuan. Mana yang lebih sakit, keluar uang 500.000 karena pelanggaran dan dihukum sebagai hukuman, atau kemudian kita ingin cepat-cepat sampai kepada tujuan. Sesungguhnya bukan karena terlambat, tetapi karena kita tidak pergi lebih awal ke tempat tujuan. Itu yang mengakibatkan terlambat, bukan karena kemudian kebut-kebutan di jalan. Sahabat seperjalanan, dari contoh-contoh yang sederhana dalam kehidupan keseharian kita, mari kita melihat bahwa mana hukuman yang terberat. Dan kita belajar bahwa tatkala Tuhan memberikan sebuah pendidikan, dan dalam pendidikan itu ada unsur hukuman dalam banyak aspek. Kalau kita melihat pada ayat yang sebelumnya, sebab banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Namun kita di dalam Tuhan, kita mensyukuri. Kita tidak menghadapi sebuah hukuman yang paling berat, yaitu kematian, yaitu kehidupan kekal di dalam penderitaan yang firman Tuhan disebut sebagai kematian kekal. Tetapi sesungguhnya esensinya bukan kematian, tapi kehidupan kekal di dalam penderitaan di neraka sana. Jadi apa itu hukuman terberat dalam kehidupan kita? Ada orang dihukum karena ketidakjujuran sehingga dia tidak dipercaya. Ada orang dihukum karena dia tidak taat sehingga dicabut lisensi kepemilikan akan hak tertentu, dicabut. Itu juga bentuk hukuman. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar mensyukuri. Yang pertama, kita berjuang agar hidup kita baik dan benar dan tidak melanggar baik peraturan-peraturan yang ada di tatanan masyarakat maupun juga adalah peraturan Tuhan. Itu perjuangan kita. Yang kedua, tatkala kita kemudian diizinkan oleh Tuhan mendapatkan hukuman, bukan karena kita tidak salah, tapi agar kita meningkat dalam kehidupannya, semakin naik kelas dalam iman, semakin naik kelas dalam karakter, semakin naik kelas di dalam hidup, semakin berhikmat, semakin naik kelas di dalam skill dan kemampuan. Dan kita akan berhadapan dengan hukuman. Sehingga mari kita mensyukuri kalau Tuhan izinkan sebuah peristiwa, Tuhan izinkan hukuman. Mungkin dengan sakit, mungkin dengan kesusahan, mungkin dengan problem hidup. Biarlah kita tidak berprasangka buruk kepada Allah. Karena pendidikan Tuhan adalah untuk hal kebaikan yang Tuhan izinkan. Kita lebih baik mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Ya Tuhan, apa yang salah dalam hidupku sehingga aku mendapatkan hukuman, dan aku mau naik kelas. Aku bukan lari dari kenyataan hidup. Aku menghadapinya bersama dengan Tuhan. Aku sanggup bersama dengan Tuhan. Aku bisa bersama dengan Tuhan jalan ke depannya, sekalipun proses yang harus dilalui terkadang harus menerima hukuman. Aku akan dengan sukacita, dengan gembira melaluinya untuk menghadapi sebuah rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan masa depan, kebaikan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sahabat seperjalanan, kita punya perspektif tentang hukuman sebagai wadah mendidik kita, sebagai wadah mendewasakan kita, sebagai wadah untuk mengevaluasi apa yang kurang, apa yang salah dalam hidup kita, lalu kemudian kita memperbaikinya. Sehingga kita menjadi seperti emas murni yang dibakar lewat api dan kemudian menjadi emas yang indah di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.